Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Thorik Aziz, NIM 1905361 dari kelas 2B Prodi Pendidikan Kelautan dan Perikanan UPI Kampus Serang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan keilmuan biologi laut. Berbicara tentang perkembangan, pasti tidak akan terlepas dari yang namanya sejarah. Nah, sebenarnya manusia telah mempelajari tentang kehidupan laut sejak pertama kali mereka melihat samudera. Ada satu tokoh terkenal bernama Aristoteles yang dianggap sebagai ahli biologi laut pertama. Dia menjelaskan beberapa bentuk kehidupan laut dan banyak penjelasannya yang dianggap tepat pada saat ini. Aristoteles juga melakukan studi ilmu lain. Sebagai contoh, dia mengatakan bahwa insang adalah alat pernapasan pada ikan. Ketertarikan manusia terhadap lautan, khususnya dalam biologi laut, dapat dilihat dari perjalanan observasi yang dibuat pada abad keempat oleh Aristoteles, yang menjelaskan dan membuat katalog 180 spesies hewan laut. Ekspedisi besar-besaran pada abad ke-15 dan 16 menghasilkan pengetahuan geografi lautan dan menambah hasil pengamatan biologi. Namun, studi yang modern tentang biologi laut baru dimulai pada pertengahan abad ke-19. Ada beberapa tokoh penting lain yang berpengaruh dalam perkembangan keilmuan biologi laut selain Aristoteles. Yang pertama ada Edward Forbes. Beliau dijuluki sebagai the founding father of oceanography. Beliau merupakan orang pertama yang melakukan desain studi yang sistematis tentang biologi laut. Beliau juga merupakan orang yang mempelopori dalam menggunakan peralatan jaring dalam pengambilan sampel dari hewan bentik, dan dia memaparkan adanya jenis spesies yang berbeda pada kedalaman air laut yang berbeda. Bukunya yang berjudul The Natural History of the European Seas dipublikasi setelah 5 tahun meninggal dunia. Pada waktu yang sama, munculnya teori Darwin tentang asal-usul spesies. Namun, Forbes lebih diingat sebagai penemu hipotesis azoik melalui publikasinya pada tahun 1843 yang mengatakan bahwa tidak ada organisme laut pada kedalaman di bawah 550 meter. Forbes tidak menyadari bahwa telah ada penemuan adanya kehidupan pada bagian yang lebih dalam di laut. Lalu tokoh yang kedua bernama John Ross dan James Ross. Pada tahun 1818, John Ross menemukan sampel dasar laut berupa cacing dan bintang laut pada kedalaman 1920 meter di Teluk Baffin sebelah barat Greenland. James Ross memimpin ekspedisi ke Samudra Antartika pada tahun 1839 sampai dengan 1843 dan mengumpulkan hewan-hewan bentik dari kedalaman 730 meter. Penemuan ini mempengaruhi pendapat Forbes tentang hipotesis azoik. Lalu tokoh berikutnya bernama Charles Swinfield Thompson. Pada tahun 1873, beliau mempublikasikan buku oceanografi yang pertama berjudul The Depth of the Sea berdasarkan review ekspedisi sebelumnya. Thompson juga menjadi pelopor ekspedisi lautan pertama mengelilingi dunia. Ini disebut Challenger Expedition pada tahun 1872 sampai dengan 1876 yang menempuh jarak 110.900 km dengan mengunjungi semua samudra kecuali Samudra Arktik. Ekspedisi tersebut diorganisir oleh Royal Society dengan tujuan khusus melakukan survei samudra dalam kaitannya dengan fisika, kimia, dan biologi. Challenger ini mengintegrasikan fenomena fisik, kimia, biologi, dan geologi dan menggunakan sistematika dalam pengumpulan sampel menggunakan metode yang telah distandarisasi. Berdasarkan hal ini, maka ekspedisi Challenger dianggap sebagai awal dari oceanografi modern. Lebih dari 76 ilmuwan menganalisis sampel-sampel selama pelayaran dan membutuhkan waktu 19 tahun untuk merampungkan laporan akhir 50 seri yang dipublikasi di bawah arahan dan pendanaan John Murray. Ekspedisi telah menghasilkan peta dasar laut dan telah memberikan bukti keberadaan kehidupan pada laut yang terdalam. Ditemukan 715 genera dan 4.417 spesies baru dari mikroorganisme dan 3.508 merupakan spesies baru dari Radiolaria atau grup protozoa, yang semuanya dijelaskan oleh ahli biologi dari Jerman Ernst Haeckel. Adapun tabel ekspedisi besar dalam biologi berikut ini.
Setelah ekspedisi tersebut, barulah biologi modern berkembang. Oceanografi biologi memulai sebagai ilmu yang deskriptif dan penelitian dasar tentang biologi dari organisme laut dan lingkungannya menjadi aspek yang sangat penting pada oceanografi biologi. Namun, pengembangan peralatan dan teknik yang baru telah merubah cakupan dari riset oceanografi. Sonar pada awalnya dikembangkan selama Perang Dunia Kedua untuk mendeteksi kapal selam lawan, namun kemudian digunakan untuk mempelajari dasar lautan, mencari kumpulan ikan, dan pada belakangan ini dikembangkan untuk menentukan lokasi dan konsentrasi zooplankton. Gelombang suara bawah laut dengan hidropon juga dikembangkan untuk mempelajari komunikasi antara hewan-hewan mamalia dan menentukan lokasi kelimpahan makanan bagi hewan mamalia dan ikan. Komputer juga telah memudahkan dalam menganalisa data dan sangat berguna dalam mensimulasi kejadian-kejadian oceanografi. Pengembangan satelit dan penginderaan jauh juga memudahkan dalam pemetaan suhu laut dan menentukan pergerakan arus. Skala riset dalam oceanografi biologi telah berkembang dari studi laboratorium tentang pengaruh dari perubahan lingkungan pada satu sel fitoplankton hingga menggunakan satelit untuk mendapatkan gambaran global dari produksi tumbuhan pada permukaan laut. Jadi kesimpulannya, keilmuan itu tidak akan pernah berhenti berkembang karena dari generasi ke generasi akan ada satu atau dua orang yang memiliki keingintahuan yang lebih, maka dari itu mereka akan terus melakukan pengembangan keilmuan sehingga akan ditemukan inovasi baru ke depannya. Sekian pemaparan tentang perkembangan keilmuan biologi laut dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.